Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini Anda bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, kenalkan nama saya Riko Wang. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa menghadapi orang-orang yang suka membandingkan harga. Nah, banyak banget ya orang-orang tuh suka banding-bandingin harga. Gue ketemu customer dikit suka banding-bandingin harga. Ya, terus ada orang beberapa reseller saya yang suka ngedown kalau harganya suka dibanding-bandingin. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan tips-tips bagaimana caranya kita bisa menghadapi orang-orang yang suka membanding-bandingkan harga ya, dan cara menanggulanginya. Oke, simak terus videonya dan ini dia cara menanggapi orang yang suka membandingkan harga. Nah, seringkali orang-orang atau customer kita suka membandingkan harga, dan kadang-kadang kita malah jadi down ya, merasa wah kalau banding-bandingin harga berarti kita bisa dapat untung yang nggak banyak ya ketimbang orang yang lebih hancur ngejual barangnya. Oke, nah sebelum saya menjelaskan tips-tips bagaimana cara menanggapi customer yang suka membandingkan harga, teman-teman harus tahu dulu ada 3 mitos tentang menjual dengan harga murah. Mitos yang pertama adalah jualan harus dengan harga murah biar laku. Dan faktanya ada banyak cara menjual dengan harga mahal dan tetap laris manis ya. Jadi jualan tuh nggak mesti selalu murah gitu. Nanti saya akan sharing bagaimana cara menjual supaya mahal gitu dan tetap laku gitu. Dan kenyataannya memang seperti itu. Ya. Nah, di mana sih kita bisa menjual dengan harga yang lebih mahal dan tetap untung? Jadi gini, saya menganggap ada beberapa tempat di internet ya, di mana kita bisa menjual lebih mahal. Ya, mungkin kalau Anda bermain di sosial media ya. Di sosial media kan artinya media untuk bersosialisasi, untuk ngobrol. Ya, Anda ngobrol di mana biasanya atau mengupload sebuah video, foto dan sebagainya di mana? Yang pertama di Instagram, yaitu sosial media. Terus yang kedua di Facebook ya. Yang ketiga ada sosial media namanya Line Ad gitu. Ya, nah terus apa bedanya sih? Apakah BBM itu sosial media? BBM itu sebenarnya aplikasi chatting. WhatsApp ya dikhususkan untuk chatting. Jadi itu aplikasi chatting, bukan untuk menjual sebuah produk ya. Tapi kalau orang dari Instagram, dari Facebook, dari Line Ad ya, terus kita pasang produk kita, mereka akan ordernya di mana? Ordernya di aplikasi chatting kayak gitu ya. Dan di sosial media ini kita bisa sangat mudah menjual sebuah barang yang memang harganya udah hancur, tapi kita jual 2-3 kali lipat, bahkan sampai 5 kali lipat juga masih untung. Ya, terus di mana lagi? Di website kita sendiri. Ya, terus yang ketiga, selain itu kita bisa menjual di teman kuliah, kerja, dan sesama teman-teman pengusaha. Ya, dan saya ngajarin konsepnya dulu nih. Lewat mana aja sih kita bisa menjual dengan lebih mahal, nanti baru kita pelajarin teknis dalamannya gitu. Ya, mitos kedua, harga di marketplace udah hancur. Wah, kalau gitu jualan saya pasti nggak laku lagi deh. Ya, ini banyak banget yang ngomong ke saya. Harga saya udah ketahuan nih, saya jualan kabel data seharga 15.000 di sosial media, tapi di marketplace ada yang jual 8.000. Aduh, mampus saya. Berarti saya udah mulai hancur nih. Saya bakal nggak laku lagi nih. No, please, nggak usah berasumsi seperti itu. Ya, karena saya sendiri dan reseller saya, ya kita sama-sama ngambil barang ya di tempat saya as a supplier ya, tapi kita jual lagi di sosial media. Kadang-kadang saya ajarin mereka, udah kamu ngambil barang di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak atau Shopee, kamu jual lagi di sosial media ya, seperti Facebook, Instagram dan Twitter ya. Dan faktanya banyak tuh orang yang mengambil barang di marketplace kemudian dijual lagi di sosial media dengan harga yang lebih tinggi ya. Dan customer tuh nggak tahu sampai sedetail itu ya. Kenapa? Teori ini sudah berlaku dari dulu, semenjak bisnis offline sudah jalan dan sebelum adanya bisnis online. Ya, Anda coba lihat di Jakarta ada Tanah Abang. Ya, di sana banyak sekali orang-orang yang menjual produk-produk baju muslim, baju anak, tas dan aksesoris fashion lainnya. Terus di Pasar Senen ada banyak ya. Di Pasar Senen mainan anak ya, terus barang-barang unik, terus ada aksesoris handphone dan sebagainya macamnya. Terus di Pasar SMK juga fokusnya biasanya di mainan anak dan barang-barang unik juga ya. Dan ketiga ini di Jakarta itu, tau nggak, yang ngambil barang di sini banyak ya, di pasar-pasar ini, terus dijual lagi di toko-toko online atau di toko offline seperti di Mangga 2 Square, terus di ITC,
di mall ya dengan harga yang lebih tinggi gitu. Di Bandung, contohnya di Bandung ada pasar baru. Terus di China juga ada Shenzhen, Yiwu, dan Guangzhou. Ya. Nah, ketiganya ini itu pasar ya. Pasar tuh menjual barang dengan harga yang murah. Ya, nah orang beli barang di pasar, dijualnya ya nggak di pasar ya. Kalau di offline dijualnya di mall seperti Mangga 2 Square, ITC ya. Kalau di online jual di mana? Di sosial media gitu. Nah, kebetulan orang-orang yang jualan di Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar SMK, Pasar Baru, dan di China, mereka akhirnya mengonlinekan bisnisnya ya. Sehingga mereka akhirnya punya toko pasar online di mana? Ya di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, kalau di China di Alibaba. Ya. Nah, dari pasar itu ngambil barang dijual lagi gitu. Nah, mitos ketiga. Wah, customer pasti tahulah harganya, nggak mungkin bisa menang ini kalau marketplace lebih murah. Itu adalah sebuah big no menurut saya. Ya, karena hanya 1:10 orang yang membandingkan harga ketika berbelanja di sosial media. Ya, coba Anda sendiri coba berbelanja di sosial media. Biasanya Anda langsung beli ya, atau saya sendiri kalau di sosial media saya langsung beli. Ya, terus udah saya beli aja sama orang itu meskipun saya nggak tahu harganya. Dan customer saya rata-rata melakukan hal seperti itu juga. Ada sih yang membandingkan harga. Ya, tapi 1:10 lah. Anda boleh coba sendiri ya. Jikalau ada banyak yang membandingkan harga, berarti bisa jadi barangnya udah hancur di pasaran. Ya, atau emang harganya udah banyak yang tahu. Contohnya jual pulsa, orang udah tahu jual pulsa 100.000 nih. Ya mungkin perkiraan yang jual 79.000 sampai 100.000 gitu kan. Beras, ya seperti air mineral juga orang udah tahu harga air mineral berapa, dan barang komoditi lainnya. Tidak menutup kemungkinan sebuah harga baju, misalkan baju kaos polos, orang udah tahu rata-rata, tapi masih banyak aja kok yang belum tahu harganya gitu. Ya, asalkan Anda tahu bagaimana cara menjualnya di sosial media ya. Bukan sekedar pesimis gak jelas apakah laku atau tidak. Saya sendiri sudah membuktikan. Ya, saya ngambil barang di marketplace misalkan dengan harga 8.000, saya jual 50.000, tetap aja laku kok. Ya. Nah, jadi gimana caranya agar tetap laris dan bisa menjual lebih mahal? Yang perlu Anda ketahui bukan soal harganya udah hancur, ya, tapi Anda perlu belajar bagaimana cara menjualnya. Nah, satu, kalau saya sendiri, saya membuat sebuah merek, ya, atau saya menjual produk yang bermerek, ya. Kemudian saya naikkan kualitas produknya, ya. Jadi harga yang mahal bisa tetap laris kalau kualitas produknya bagus. Ya, ingat, harga yang mahal bisa tetap laris kalau kualitas produknya bagus. Maksudnya gimana? Kalau saya pernah nih jualan tas. Tasnya tuh saya jual waktu tanpa merek 27.000, ya, namanya Magic Pocket Alona. Tas itu harganya murah, ya, tapi kualitasnya juga jelek sesuai dengan harganya. Dari 50 produk yang saya stok, saya jual habis 50-50-nya komplain. Akhirnya saya buat brand dengan merek Alona, ya. Saya naikkan harganya dan dijual ke customer seharga 120.000. Tentu mungkin yang 27.000 modalnya sekitar 20.000, tapi kalau yang saya jual 120.000 modalnya berkali-kali lipat dari modal tas yang lama gitu kira-kira. Nah, kemudian setelah kita menjual seperti itu, ya, kita ngambil kualitas yang bagus, ya. Lalu ketika kita menjual dengan kualitas bagus, modalnya juga lebih mahal, orang meskipun beli mahal nggak bakal kecewa gitu loh, ya. Oke, nah yang kedua, jualah produk yang sudah original dan branded, ya, bukan lagi KW-KW-an, ya. Lalu naikkan harganya. Nah, ini contohnya. Kalau Anda membeli sebuah kopi, ya, mungkin harganya sekitar 5-10 ribu, benar gak? Ya, tapi ketika ada logo atau merek Starbucks Coffee, harganya mungkin bisa naik 3-5 kali lipat, ya. Dan orang udah tahu Starbucks harganya mahal, terus tetap laris, kualitas produknya, ya, kopinya juga beda sama kopi-kopi biasa, ya, sehingga orang-orang yang beli Starbucks itu udah tersegmen banget marketnya gitu. Nah, itu juga udah sebuah bukti. Nah, ini yang kedua. Ini ada yang namanya Super Wide Alona. Jadi lensa ini adalah lensa untuk orang-orang yang suka selfie, ya, terus dia bisa memberikan sebuah efek lensa atau gambar dengan lebih luas dan lebar. Di marketplace, ya, coba Anda cari aja di marketplace.
dijual dengan harga 8.000 ya, dengan brand Alona dan kualitas produknya saya naikin. Ya ini 8.000 nih kualitasnya jelek banget gitu. Orang biasa kecewa. Ya. Saya naikin kualitas produknya ya, terus saya buat brand merek ya, buat merek Alona. Saya jual 120 sampai 150.000 ya, dan tetap untung gitu. Tentu dengan kualitas yang berbeda ya. Nah, efeknya reseller saya untung ya, karena saya ngasih harga, misalkan saya jual customer 120 sampai 150, reseller saya dapatnya jauh lebih di bawah itu. Ya, saya juga tetap untung dan customer nggak kecewa. Nah, ketika jual yang 8.000, reseller saya akhirnya diomelin customer. Ya, customer kecewa, reseller kecewa, saya juga untungnya tipis banget gitu. Nah, cara yang kedua, kalau ada customer yang suka nolak-nolak Anda, wah harganya lebih murah di sebelah ya. Kalau saya sih, saya bilang aja, yaudah beli di sebelah aja gitu. Atau saya langsung bilang, oh iya kalau kita memang harganya segini, tapi kita bisa menjamin kalau barangnya rusak, ya, kita bisa menjamin 100% garansi uang kembali. Ya. Atau Anda bisa naikkan dengan 6 tips dari saya. Yang pertama, Anda bisa naikkan kualitas produk yang bagus. Kalau Anda belum memproduksi suatu produk, Anda bisa menjadi reseller atau dropshipper yang menjual dengan kualitas yang lebih mahal gitu. Jadi Anda nggak perlu mikir, wah, tips di sini katanya harus punya kualitas produk bagus lah. Saya kan nggak produksi. Ya Anda jual yang kualitasnya bagus gitu. Ya, yang kedua, Anda harus fast respon dan pengirimannya harus cepat. Kalau bisa Anda bikin di tips nomor ketiga, misalkan next order. Ketika customer beli produk Anda, dia dapat voucher diskon dari Anda untuk pembelian berikutnya. Jadi dia bakal senang dan minimal dia bakal beli lagi gitu. Nah, yang keempat, Anda berikan free ongkos kirim. Ya, jadi misalkan nih, Anda jual suatu produk dengan harga 150.000, Anda bikin free ongkir Jabodetabek ya. Mungkin harganya lebih mahal, tapi dengan kualitas produk yang bagus, Anda fast respon, terus Anda kasih voucher diskon, Anda kasih free ongkir lagi ya. Yang kelima, kalau bisa gambar di sosial media Anda harus bagus. Kalau bisa ya, ini kalau bisa Anda tuh foto sendiri dengan kualitas yang bagus. Kalau nggak bisa ya udah Anda coba cari-cari produknya, gambar produknya di Google, cari yang berbeda, terus upload di sosial media. Jadi jangan sama dengan foto-foto yang udah beredar di pasaran. Ya, yang keenam nih, garansi rusak uang kembali 100%. Jadi customer merasa percaya dan merasa aman gitu. Nah, ini contohnya. Waktu saya menjual sebuah custom case, namanya custom case di Alona. Jadi saya memproduksi custom case untuk pasukan Alona. Pasukan Alona adalah reseller yang belajar jualan online bersama saya selama 1 tahun. Ya, mereka orang awam, terus mulai belajar di pasukan Alona untuk belajar bisnis online. Kalau nggak punya produk, saya menyediakan produknya. Saya memproduksi juga gitu ya. Dijual dengan harga mahal, menjaga servis, kualitas casing, dan jika gambar tidak sesuai garansi, uang kembali 100%. Ya. Kebanyakan teman-teman supplier saya atau kompetitor saya, mereka itu menjual custom case, tapi oke lah, harganya lebih murah dikit, mungkin lebih murah 5.000. Tapi servisnya jelek ya. Kalau saya menerapkan 3 hari custom case ini akan jadi. Kalau di kompetitor mungkin ada yang 5 hari, ada yang seminggu, ada yang nggak ngasih kabar gitu ya. Terus yang berikutnya, saya menjaga kualitas casingnya agar bagus tintanya. Kalau nggak bagus, saya bilang oke, nggak apa-apa, nanti kita bikin ulang lagi gitu. Ya, jika digambar tidak sesuai pesanan, ya garansi uang kembali 100% untuk si customer. Ya, dan jarang sekali kompetitor yang menerapkan ini. Ya, itulah yang membedakan saya dengan supplier lain, sehingga reseller saya akhirnya merasa nyaman untuk order di Alona. Ya, kira-kira perbedaannya seperti itu. Nah, cara ketiga, Anda harus belajar online marketing. Jangan cuman jualan di marketplace ya, di Tokopedia, karena harganya udah hancur di sana. Ya, pelajari tentang pemasaran digital, cara menganalisa apa yang dibutuhkan market, dan membangun sistem bisnis online. Ya, dan faktanya, saya pribadi dan ribuan murid saya ya, hanya dengan bantuan Instagram dan Facebook ya, sosial media, bisa meningkatkan penjualan sebuah produk hingga 300% jika mengerti caranya. Ya, dan ini adalah satu quotes bagus dari Steve Jobs. Ya, tetaplah merasa bodoh agar kita belajar, tetaplah merasa lapar agar kita berusaha. Ya, stay foolish, stay hungry, keep learning. Nah,
Kalau Anda mau lihat contoh-contohnya, ya, Anda bisa buka nih Tokopedia, terus Anda lihat aja harga produknya berapa, terus Anda buka lagi Instagramnya atau Facebooknya Alna Gadget. Ya, dan di Instagram dan Facebook, tim saya menjual aksesoris handphone dengan margin 30-150 ribu produk. Dan buktinya tiap hari tetap ada yang order. Ya, Anda bisa lihat nih, misalkan di Instagram Alna Gadget dijual berapa, di Tokopedia dijual berapa, gitu kira-kira. Nah, terus kalau tiba-tiba ketemu sama yang suka bandingin harga harus ngapain? Ya, yang pertama diemin aja. Jelas-jelas dia tuh nggak butuh dan mengganggu, ya kan? Anda masih ngarep dia order, move on lah, ya. Anda nggak perlu ngurusin orang-orang yang kayak gitu karena wasting time banget. Kalau sampai ia memberikan komentar yang mengganggu di sosial media, delete postnya. Ya, karena menurut saya itu nggak terlalu sopan sih dianya. Ya, dan tekankan pada diri Anda. Harga Anda memang lebih mahal, tetapi Anda bisa menjamin kualitas dan servis Anda terhadap produk itu. Ya, dan berikutnya, jelaskan pada konsumen tentang kelebihan servis dan kualitas produk Anda ketimbang yang jual murah dan resiko apa yang terjadi. Maksudnya gimana? Rata-rata yang jual harga murah itu nggak terlalu peduli dengan servis. Ya, artinya ya udah dia jual murah, yang penting cepat laku, barangnya cepat keluar. Anda jelaskan, Bu, nggak apa-apa. Ibu atau bapak order aja di toko lain, cuman saya nggak tanggung kalau resikonya barangnya reject atau rusak tapi nggak dibalikin. Ya, kalau saya balikin 100% gitu. Ya, dan rata-rata yang beli produk murah biasanya kecewa karena kualitasnya buruk. Ya, karena dia fokusnya di keluar barangnya cepet. Ya, sedangkan kita yang jual lebih mahal, kita fokusnya ke customer relationship. Artinya kalau bisa customer tuh nggak kecewa. Ya, kalau customer kecewa dia repeat order. Ya, mungkin Anda bisa nggak percaya, ya, tapi saya sudah membuktikannya pelan-pelan gitu. Dan proses dari customer yang tadinya nggak repeat order, akhirnya dia seneng, nggak kecewa sampai repeat order, itu prosesnya panjang memang, ya. Dan nggak bisa langsung 1 hari 2 hari kayak gitu, ya. Anda bisa membuktikannya sendiri nanti. Nah, kalau Anda mau tahu cara pemasaran online yang bisa menghasilkan keuntungan 100% sampai 300% meskipun Anda menjual dengan harga yang mahal dan tetap laris, Anda bisa pelajari caranya dan mengunjungi website www.pasukanalna.com. Ini adalah sebuah kursus bisnis online selama 1 tahun bersama saya. Ya, kurikulumnya ada apa aja sih? Nah, ada 12 materi kurikulum online yang akan di-share selama 1 tahun. Ini Anda bisa lihat sendiri. Jadi, ada 12 level ya. Level 1-2 tentang Instagram marketing, level 3 line marketing, level 4 bagaimana caranya meriset produk di marketplace, jualan di marketplace ya. Terus ada basic Facebook marketing, Facebook ads itu Facebook advertising ya. Cara mengiklankan produk Anda di Facebook ya, terus cara membaca data, terus cara membuat website, cara mengoptimasi sebuah website ya ini. Terus level 9-nya cara membuat reseller dengan bantuan email marketing dan landing page. Landing page itu kayak semacam kolom penjualan di website lah. Ya, terus yang ke-10 cara mengorganize reseller. 11 cara membuat sistem di bisnis ya. Gimana caranya supaya bisnis kita bisa berjalan secara otomatis ya, bisa mendelegasikan tugas ke karyawan. Terus level terakhir adalah mengintegrasi dan menduplikasi bisnis kita ya. Jadi setelah kita mendelegasikan tugas, kita bisa membuat bisnis model baru. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada bonus video dan ebook. 3 video Instagram marketing automation, ebook cara tampan main line ad, video book 7 hari belajar Facebook ads. Dan materi ini akan terus update di Pasukan Alna dan bisa aja nih materi 12 level ini bisa berubah-berubah ya seiring perkembangan zaman. Jadi nggak usah takut atau khawatir kalau materi yang saya share di pasukanalna.com ini sudah mainstream gitu. Jadi saya juga tetap walk to talk. Jadi yang saya praktekkan saya share lagi, yang saya praktekkan saya share lagi gitu kira-kira. Nah, info lebih lanjut untuk pelatihan Pasukan Alna, Anda bisa kunjungi www.pasukanalna.com. Saya biasanya bukanya 1 bulan sekali dan kalau udah penuh biasanya saya langsung tutup gitu dan biasanya ngantri sih, kira-kira seperti itu. Oke, semoga video yang saya share ini bermanfaat ya. Video ini dipersembahkan oleh Video Rikawang ya. Kalau Anda ingin belajar tentang pemasaran online, Anda bisa kunjungi www.pasukanalna.com. Oke, sampai sini aja. Semoga apa ya yang saya share bermanfaat bagi Anda. Selamat praktek dan tetap semangat. Bye-bye.